ceramah oleh anak kita Ibnu Fadil Firman Tahiron dari Santri Sudwatul Is'ad Pantai. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang penuh mubarakah ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Dialah nabi yang mengantarkan kita dari zaman gelapnya jahiliyah ke zaman terang benderangnya Islamiyah yang masih kita dapat rasakan sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Belajar Ikhlas dari Puasa Ramadan. Ikhlas adalah amalia Ramadan. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah memurnikan ibadah karena Allah semata. Di dalam bulan Ramadan, dalamnya mengajarkan tentang keikhlasan. Lihat saja di dalam amalan puasa Ramadan disebutkan man shoma ramadana imanan wahtasiban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Artinya barang siapa yang melakukan puasa Ramadan karena didasari oleh iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Ada juga bagi yang salat malam dan salat tarawih disebutkan man qama ramadana imanan wahtasiban ghafira lahu ma taqaddama min zanbihi. Barang siapa yang melakukan salat qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Maksud dari qiyam Ramadan adalah salat tarawih, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi. Ada juga bagi seseorang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan salat malam. Man qama Lailatul Qadari imanan wahtasiban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Barang siapa yang melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Maksud dari ikhtisaban dari hadis-hadis di atas adalah beramal karena mengharapkan pahala dari Allah. Itulah yang diharapkan dengan ikhlas. Yang diharap bukanlah pujian manusia dan semata-mata harapan dunia. Lantas bagaimana cara kita belajar ikhlas dari puasa Ramadan? Pertama, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar untuk menemui kami dan kami memperingati akan bahaya Al-Masih Ad-Dajjal. Lantas beliau bersabda, maukah ku kabarkan kepada kalian apa yang lebih selamat bagi kalian bagiku dibanding al-fitnah al-dajjal? Kata Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau pun bersabda, syirik khafi, di mana seseorang perbagus salatnya agar dilihat orang lain. Sesungguhnya perbuatan riya atau pamer amalan benar-benar tidak akan dipedulikan oleh Allah. Dalam hadis disebutkan Allah berfirman,
Aku tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Dan barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya. Artinya tidak menerima amalannya dan juga perbuatan syiriknya. Dari Imam Nawawi rahimahullah menuturkan bahwa perbuatan riya adalah amalan batil yang tidak berpahala apa-apa, bahkan akan mendapatkan dosa. Yang kedua, berusaha menyembunyikan amalan soleh. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu merasa cukup, dan hamba yang selalu mengasingkan dirinya. Yang dimaksud dari mengasingkan dirinya adalah Al-Kahfi, artinya tidak terkenal, terasing untuk menyibukkan dirinya dalam beribadah kepada Allah dan mengurus dirinya sendiri. Itu misalnya dalam hal bersedekah diperintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Menampakkan sedekahmu itu sangat baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan membagikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan sebagian dari kamu kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berarti termasuk golongan yang menyembunyikan amalan solehnya adalah golongan yang dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, mengatakan mengenai 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat nanti, termasuk orang-orang yang menyembunyikan amalan solehnya. Ada seseorang yang bersedekah diam-diam, di mana tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang ketiga, beramal bukan untuk orientasi dunia. Misalnya, ada orang bersedekah hanya mengharapkan balasan di dunia, tidak mengharapkan balasan di akhirat sama sekali. Begitu pula orang yang beramal hanya mengharapkan dunia semata, sesungguhnya ia benar-benar merugi. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 20, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, kami akan menambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami akan memberikan sebagian dari keuntungan itu, dan tidak ada baginya sebagian pun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, celakalah hamba dinar, dirham, khatifah dan khamisah. Diberi pun dia akan ridha, jika tidak diberi dia pun tidak akan ridha. Khatifah dan khamisah adalah suatu pakaian mewah. Kenapa mereka dinamai hamba dinar, dirham dan pakaian mewah? Karena dalam hadis tersebut digambarkan orang yang beramal hanya untuk menggapai harta-harta tadi. Jadi itulah kenapa mereka dinamai hamba dinar, dirham dan seterusnya. Dan ada juga orang yang beramal karena mengharapkan wajah Allah semata. Itulah yang disebutkan dinamai hamba Allah sejati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada ceramah kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terlebih lagi untuk diri saya sendiri.
Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah, dan jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Syukron, wabillahi taufiq, wassalatu wal is'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.